Wisata religi yang berada di Bukit Rema ini dibangun di wilayah Gombong Kembang Limus, daerah Borobudur, Magelang. Bangunan ini sering dikenal dengan Gereja Ayam. Keindahan yang disajikan dari Bukit Rema ini menjadi daya tarik tersendiri dengan gaya arsitektur yang menarik, di mana bentuknya menyerupai kepala burung merpati yang memakai mahkota di atasnya. Berjarak 21 km dari kota Magelang, untuk lokasi Bukit Remanya sendiri sangat mudah ditemukan. Oke teman-teman, kita sudah sampai dan ini tempat parkirnya bisa dibilang cukup luas. Untuk menuju ke Bukit Rema kita bisa jalan kaki, ataupun kalau kalian capek kalian bisa naik mobil yang sudah disediakan oleh pengelola ya. Dan harganya kalau nggak salah sekitar 50.000 per orang, itu sudah termasuk tiket. Jarak dari tempat parkir menuju ke Bukit Rema kurang lebih 200 meter. Ini tempat pemberhentian shuttle-nya ya. Jadi nanti kalau kita mau balik lagi ke tempat parkiran, kita akan menunggu di sini ya teman-teman. Dari pemberhentian shuttle kita harus jalan kaki dulu menuju ke Bukit Remanya. Lumayan deket aja sih. Di sini terdapat warung-warung kecil. Bukit Rema ini dikenal dengan nama Gereja Ayam. Padahal ini bukan ayam ya teman-teman, akan tetapi merpati yang memakai mahkota. Oke teman-teman, yuk kita langsung masuk. Oh ya teman-teman, nanti kita akan ditemani guide untuk menjelaskan tentang Bukit Rema ini. Yuk kita simak videonya. Ya, selamat pagi, selamat datang di Bukit Rema. Nanti saya yang akan memandu dari lantai 1 sampai dengan ke lantai 2. Nah, sebelum masuk ini ada beberapa part yang tidak kita lewati. Jadi yang pertama itu ada gedung berwarna putih di ujung, itu adalah kapel untuk umat Katolik beribadah. Kemudian ini adalah Via Dolorosa atau Jalan Salib. Terdapat 14 kejadian yang akan berujung ke Gua Maria. Nanti kalau mau turun jalan-jalan sampai bawah bisa setelah turnya selesai. Nah, kita masuk dulu karena ada beberapa peraturan yang harus saya jelaskan. Nah, jadi sebelum memulai tour, ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga ketenangan selama berada di lantai 1. Karena lantai 1 ini merupakan ruangan doa, kemudian dilarang untuk dokumentasi dalam bentuk apapun selama berada di lantai 1 aja. Nanti dokumentasi bisa dilakukan di lantai 2 sampai ke lantai 7 di bagian mahkota. Dan juga dilarang untuk adanya kegiatan makan dan minum, seperti itu. Nah, untuk informasi tambahan, bahwa bangunan ini bukanlah gereja, melainkan rumah doa bagi segala agama. Jadi siapapun nanti boleh datang ke sini untuk berdoa. Dan juga bentuknya bukan ayam, melainkan bentuknya merpati dengan mahkota yang ada di atasnya, gitu. Banyak yang mengira ini ayam karena bentuk mahkotanya itu seperti jengger ayam. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di lantai 2 atau di hall.
Nah, dari tempat ini nanti bisa menuju ke 2 spot. Yang pertama ke kedai, kedainya lewatnya sebelah situ, dan juga ke bagian mahkota. Nanti masih ada 5 lantai lagi untuk ke bagian mahkota. Nah, sebelumnya kita mampir dulu ke sebelah sini, Kak. Jalan Bukit Rema dari masa kosong yang tadi pas terbengkalai sampai dengan saat ini. Jadi saat ini namanya masa kosong. Kenapa kosong? Karena waktu itu rasanya sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan pembangunan gedung ini. Tapi dari semangat kecil dari teman-teman kita yang ada di panti ini kemudian bisa berlanjut sampai sekarang prosesnya. Di kegiatan di panti ini ketika mereka merayakan lomba 17 Agustus tahun 2019 di panti. Ini kan adanya kapel. Jadi kapel itu masih baru, Kak. Ini untuk tempat berdoa dan juga pemberkatan nikah bisa. Mereka ini menciptakan karya batik dan yang inspirasinya itu diambil dari filosofi dan bentuk dari bangunan Bukit Rema. Gitu. Nanti karya batiknya bisa dilihat di Instagramnya Bukit Rema. Jadi kita juga mengadakan adanya kedai. Nanti kedai ini seperti ini, view-nya dari atas, perbukitan Menoreh, nanti tempat penukaran singkongnya di sini. Untuk mau makan beratnya juga nanti ada. Makan hariannya, kemudian ini juga ada kafe, namanya Cafe Rarempah. Ketika pandemi itu kan sini tutup, Kak, selama 5 bulan. Dan ketika diperbolehkan untuk buka kembali, pemerintah membantu kami untuk memperlebar bagian kedai. Jadi dibukalah Cafe Rarempah ini. Ini bukanya setiap Sabtu Minggu atau pas saat ramai sekali. Jadi ini ada Via Dolorosa, Jalan Salib yang satu arah, iya, satu arah sama Gua Maria dan Kapel. Ini nanti gambarannya seperti ini. Ini tempatnya ada di panti. Nah, ini ketika pandemi juga tidak berhenti begitu saja, tapi tetap mencari apa yang bisa dilakukan. Dan dari bantuan seorang mahasiswa, ini terciptalah taman hidroponik. Dan juga sekalian untuk media pembelajaran teman-teman kita yang ada di panti gitu, biar ada kegiatannya. Ini juga ada namanya Narwastu, ini joglo Narwastu, biasanya digunakan kalau misalkan ada bookingan untuk sarapan seperti itu. Untuk breakfast atau mau lunch, rombongan, nanti bisa ke sebelah sini di bagian joglo Narwastu. Kenapa namanya Narwastu? Artinya adalah akar yang wangi. Walaupun dia di bawah sendiri, tetap ada hal-hal positif sampai ke atas. Matur suwun buat mbaknya yang cantik dan baik hati yang sudah menjelaskan asal-usul Bukit Rema ini. Bukit Rema menyediakan beberapa ruang doa pribadi yang tenang bagi siapa saja yang ingin berdoa. Dan ruangan-ruangan yang di lantai bawah itu memang khusus untuk berdoa. Karena sebagaimana Bukit Rema yang dikenal dengan gereja ayam ini bukan gereja, melainkan rumah doa buat segala umat beragama. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke lantai 7 ya, jadi lantai paling atas. Setiap lantai yang kita lewati menuju ke lantai paling atas atau lantai 7, kita akan melihat lukisan-lukisan ini. Kita sudah sampai di lantai paling atas di Bukit Rema ini. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, mari selamat datang di lantai 6. Dan di sini masih ada satu lantai lagi menuju lantai puncak sebenarnya. Tapi akan ada sedikit arahan dari saya sebelumnya. Dan
Sebelum itu semua, ini sekarang kita berada di Paruk, Ibu dan Bapak ya. Dan dari sini kita bisa melihat Candi Borobudur Ibu, Bapak di arah kiri satu itu Candi Borobudur Bapak Ibu ya. Dan untuk naik ke sini kita dibatasi waktu hanya 3 menit saja. Bukit Rema atau yang dikenal Gereja Ayam Magelang ini merupakan tempat wisata religi di Magelang yang pembangunannya baru mencapai 70%. Walaupun belum rampung pembangunannya, Bukit Rema ini sudah ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bukit Rema ini juga dikenal sebagai spot terbaik untuk melihat sunrise. Bukit Rema berdiri di atas perbukitan menoreh. Jadi Bukit Rema ini dikelilingi oleh beberapa gunung, diantaranya Gunung Sumbing, Merbabu, Suroloyo, Merpati, sehingga kita dapat melihat panorama sunrise yang eksotis dari tempat ini. Oh ya teman-teman, Bukit Rema ini dikenal semenjak tempat ini dijadikan tempat syuting Ada Apa Dengan Cinta yang dibintangi oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Dari situlah Bukit Rema ini dikenal banyak orang dan banyak wisatawan yang datang ke sini. Bukit Rema ini dekat dengan Putuk Setumbu dan juga Candi Borobudur. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini jangan lupa kalian mampir ke Putuk Setumbu dan juga Candi Borobudur ya. Di Bukit Rema ini juga ada kedai Bukit Rema. Jadi kalau kalian misalkan habis keliling, kalian bisa menikmati makanan atau minuman di kedai ini. Di sini pemandangannya pun juga bagus kok. Baiklah teman-teman semua, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak.